Halo semua, aku habis baca artikel terkait dengan geoengineering yang mungkin sebenarnya buat teman-teman yang kurang begitu familiar apa sih geoengineering itu, aku mau bahas di sini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari yang aku pahamin, geoengineering itu upaya gitu ya untuk mereduksi mengurangi dampak dari pemanasan global gitu. Setidaknya ada dua teknologi yang saat ini dikembangkan di dunia gitu ya. Yang sering muncul lah sebenarnya. Mungkin ada juga teknik-teknik geoengineering lain. Tapi yang paling sering dibahas itu adalah yang pertama carbon capture, lalu yang kedua itu solar radiation gitu. Jadi tujuannya kalau kita ingat gitu ya pelajaran zaman dulu tentang pemanasan global, bagaimana sebenarnya yang terjadi sekarang itu di atmosfer kita, kalau misalnya terlalu banyak CO2 maka ibaratnya bumi ini sedang mengalami yang disebut sebagai efek rumah kaca gitu. Jadi CO2-nya itu menghalangi atmosfer dan membuat bumi yang ada di bawah itu lapisan CO2 itu menjadi lebih panas gitu, karena panasnya tidak dipantulkan kembali. Lalu yang kedua bicara mengenai solar radiation. Jadi bagaimana mengurangi dampak dari radiasi surya atau radiasi sinar matahari ini gitu. Itu sih yang menarik karena kenapa akhirnya geoengineering ini menjadi isu yang mulai muncul, diangkat begitu ya, karena kita melihat dampak dari efek rumah kaca ini sudah sangat parah begitu ya. Bahkan negara-negara di dunia itu mau punya target minimal gitu, temperatur bumi itu hanya sampai 1,5 derajat saja. Tapi bahkan Antonio Guterres gitu ya menyebutkan bahwa kalau cara kita berbisnis, cara kita hidup masih sama-sama aja seperti sekarang, tidak ada perubahan yang real, nyata, bahkan bisa efek rumah kaca itu bisa meningkatkan temperaturnya sampai 3 derajat, dan itu bisa dibayangkan sebagai kondisi yang dia menyebutkannya kondisi yang hellish gitu ya, seperti neraka panasnya gitu. Dan ini juga aku pikir kita bisa merasakan gitu ya dampaknya akhir-akhir ini, bagaimana misalnya kondisi cuaca itu sangat tidak pasti begitu ya, ekstrim, panasnya ekstrim, hujannya ekstrim begitu ya. Hal-hal yang mungkin dulu kita tidak pernah bayangkan terjadi misalnya di Indonesia, sekarang terjadi gitu ya. Dan ini kalau bicara mengenai cuaca kan mungkin tidak hanya bicara mengenai panas dingin, tapi ini juga terkait dengan kualitas hidup gitu ya. Apakah cuaca ini membuat kita semakin banyak resiko penyakit gitu misalnya. Nah, jadi balik lagi kemarin yang aku pelajarin itu, atau yang aku dapat dari artikel tentang carbon capture, sebenarnya lebih ke teknik-tekniknya tuh seperti apa sih. Nah, ada dua tipe carbon capture. Yang pertama yang sifatnya natural gitu ya, memang dilakukan oleh alam, dan satu lagi yang sifatnya technical, jadi engineered atau misalnya dilakukan oleh manusia. Jadi yang natural itu sebenarnya sudah, teknologi carbon capture ini adalah teknologi yang sudah dilakukan oleh pohon begitu ya. Jadi pohon-pohon yang ada di sekitar kita, mereka itu kan sebenarnya menyerap CO2-nya gitu ya. CO2-nya diserap, lalu sama mereka diolah begitu kan melalui proses fotosintesis, dan akhirnya karbonnya gitu ya disimpan di bawah, sehingga ketika nanti pohon dan ini disimpan terus sampai sepanjang usia si pohon ini. Kalau pohon itu usianya 100 tahun, maka CO2 yang tersimpan di akarnya itu juga akan tersimpan selama 100 tahun. CO2 ini baru akan lepas keluar ketika pohonnya itu mati gitu ya.
Nah, ini proses yang sifatnya alami. Kita bisa membayangkan misalnya bagaimana sebenarnya efek rumah kaca atau pemanasan global ini juga sangat dipengaruhi oleh isu atau aktivitas-aktivitas penebangan pohon gitu. Semakin banyak pohon yang ditebang, itu sebenarnya semakin banyak karbon-karbon CO2 yang terlepaskan kembali ke alam atau kembali ke atmosfer sehingga menyebabkan kepanasan. Nah, tapi ada upaya-upaya misalnya untuk melakukan penanaman kembali gitu ya, reboisasi hutan gitu, penghijauan kembali supaya tadi teknologi carbon capture yang natural ini bisa pelan-pelan gitu ya mulai diperbaiki. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, carbon capture yang sifatnya lebih engineered. Jadi dilakukan oleh manusia menggunakan teknologi gitu ya. Jadi karbonnya atau CO2-nya ini diserap gitu ya. Kalau aku lihat gambarnya tuh kayak ada semacam tabungnya gitu yang tabung yang menghisap CO2 ini, dan CO2 ini melalui proses filter kalau nggak salah ya, dipurifikasi, dipisahkan, jadi menggunakan mekanisme kimia gitu ya, untuk memisahkan karbonnya dan akhirnya nanti disimpannya bisa di bawah tanah atau bisa digunakan kembali karbon yang tadi disimpan ini. Nah, itu teknologi yang kedua yang sebenarnya mungkin nanti aku bisa kasih referensinya juga di bawah. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan carbon capture ini. Tapi kalau aku melihat begitu ya, menurutku isu geoengineering ini perlu semakin lebih banyak dibahas gitu. Karena ini bukan hanya bicara tentang bagaimana teknik menangkap karbon atau bagaimana teknik tadi ya mengurangi radiasi sinar matahari, tapi kita bicara tentang, kalau dari sudut pandang STAIR gitu ya, kita bicara tentang socio-technical assembly. Bagaimana sebenarnya hubungan antara manusia dan aktor non manusia, dalam hal ini bumi gitu ya, ataupun misalnya carbon capture, itu mengalami proses interaksi yang saat ini boleh dibilang interaksinya toksik gitu, dimana CO2 yang ada, CO2 bukannya tidak bagus untuk kita, tapi karena jumlahnya kebanyakan lama-lama jadi toksik gitu kan. Jumlah karbon yang terlalu banyak itu juga bisa meracuni kehidupan manusia. Tapi di sisi yang lain, dampak dari perilaku manusia gitu ya, tidak bisa lepas juga berkontribusi dalam menambah karbon CO2 yang ada, yang akhirnya menimbulkan pemanasan global. Aku pikir buat teman-teman gitu ya yang ingin mengangkat kajian mengenai STAIR, isu geoengineering ini menurutku promising, berpotensi kalau mau diangkat lebih lanjut, melihat mengenai tadi ya the experience gitu, practical experience dari geoengineering ini, dan bagaimana sebenarnya geoengineering ini bisa memberikan nuance atau pemahaman yang alternatif dalam memahami konteks politik global. Mungkin kita bisa bicara bagaimana hubungan geoengineering gitu ya dengan pemahaman tentang konsep sovereignty gitu ya. Apakah misalnya konsep sovereignty masih relevan ketika misalnya praktek-praktek geoengineering ini sudah tidak lagi berbicara di level kedaulatan negara, tapi bicara mengenai hubungan antara bumi gitu ya dengan manusia. Oke, sekian teman-teman, makasih yang udah dengerin.